Bang, teknisi jujur juga bisa kena imbasnya kalau para konsumen lihat PT-PT abang. Jadi unsur seolah-olah semua teknisi itu nipu. Pernah nggak gue bilang di PT gue semua teknisi itu penipu? Pernah nggak gue bilang semua teknisi itu penipu, nggak ada yang jujur? Nggak ada guys. Gue nggak pernah bilang semua teknisi itu penipu ya. Ingat itu. Teknisi jujur itu ada, tapi nggak tahu ada di mana. Kalau teman-teman pengguna AC mau dapat teknisi jujur, caranya gini, teman-teman harus awam seluk-beluk AC, cara kerja AC, benar-benar buta tentang AC. Nah, pasti teman-teman dapat teknisi jujur. Kenapa? Karena teman-teman nggak bisa bedain mana tipu-tipu, mana bukan. Gitu guys. Sebenarnya begini guys, para teknisi kenapa komen kayak gini? Sebenarnya bukan begini maksudnya yang sebenarnya ya. Yang sebenarnya itu teknisi ini takut nggak bisa bergerak leluasa di lapangan karena takut pengguna AC-nya bisa membedakan mana tipu-tipu, mana bukan. Gitu. Jadi teman-teman pengguna AC itu harus miliki ilmu yang sama agar tidak bisa dikibulin ya. Jadi maksud teknisi itu gini, biarin aja ilmu seluk-beluk AC, cara kerja AC ini cuman teknisi aja yang tahu. Pengguna AC jangan sampai tahu, gitu loh. Maksudnya. Kalau ilmu seluk-beluk AC, cara kerja AC cuman mereka yang tahu, si teknisi yang tahu, itu mereka bisa bergerak leluasa di lapangan. Kalau teman-teman pengguna AC memiliki ilmu yang sama dengan teknisinya, maka teknisi nggak bisa bergerak leluasa, guys. Lu teknisi jujur, amanah. Gini, gampang caranya. Kalau lu emang teknisi jujur ya. Contohnya, cuci nih ya. Lu cuci, datang ke rumah konsumen, ke pelanggan lo. Datang. Sebelum lu cuci, lu tes dulu AC-nya. Lu panggil nih usernya, ownernya, pemiliknya, pelanggannya. Lu panggil, Pak, Bu, sini. Saksiin, kita hidupin bareng-bareng AC-nya. Gitu ya. Nah, tujuannya ngidupin bareng ini, kalau suatu waktu ada kerusakan, misalkan swingnya rusak sebelum teknisi datang, nah itu teknisi nggak bisa disalahin. Karena memang ada beberapa konsumen yang nakal. Swingnya, contoh swingnya AC-nya ini udah rusak lama, terus teknisi datang untuk cuci, akhirnya teknisinya itu yang disalahin. Nah itu sebenarnya salah teknisinya juga karena tidak sampaikan sebelum pengerjaan. Jadi nggak dites dulu bareng-bareng. Makanya tes dulu bareng-bareng. Ajak bapak, ibu sini, saksi ini. Kita hidupin bareng-bareng AC-nya ya. Kita tes. Hidupin. Swing normal ya. Terus kalau swing rusak, sampein. Swingnya rusak nih Pak Bu ya. Sebelum saya kerjain nih. Sebelum saya pegang udah rusak duluan. Kayak gitu. Nah terus cek juga freonnya. Nah teknisi itu guys, dengan hanya menghidupkan AC-nya, mereka itu bisa tahu freon di AC ini bermasalah atau tidak. Jangan lo sampein setelah selesai pengerjaan. Misalkan gini, lo cuci nih set, cuci AC-nya, selesai nyuci AC, wah Pak Bu, freonnya kosong nih, harus diisi freon. Atau yang lebih parahnya lagi, lo cuci AC, terus setelah disodorkan bill bond, di bondnya itu tahu-tahu udah ada tagihan freon. Iya Pak, tadi udah saya isi freon. Ya Bu, tadi udah saya isi freon. Nah itu parah guys, itu salah. Prosedur yang salah seperti itu. Kalau memang bermasalah, lu sampaikan sebelum pekerjaan. Nih hidupin AC-nya. Wah nih Pak, freonnya bermasalah nih. Jangan lu selesai pengerjaan lu sampein. Ya itu kan konsumen terjebak. Nggak mau ya gimana, udah dikerjain. Dikerjain juga nyakitin. Untuk teman-teman pengguna AC, teknisi, sebelum cuci AC-nya, itu tes aja dulu. Nih, gini caranya ya. Tes tahu freonnya bermasalah atau enggak. Nih, lihat kayak gini caranya. Yang pertama, teman-teman hidupin nih. Barengan ya, barengan sama si pemiliknya. Si pemilik AC ini.
kita tes bareng-bareng ya Pak, ya Bu, gitu. Tes hidupin bareng. Set. Nah, kalaupun memang misalkan ada masalah, wah nggak bisa diremote nih Bu, Pak. Ini rusak nih remote-nya atau display sensornya, sampaikan sebelum pengerjaan. Nah, ini bisa ya. Terus hidupin AC, tes. Terus teman-teman pencet swing nih, air swingnya. Jalan nggak? Tuh. Wah, jalan nih gitu ya. Normal nih air swingnya. Nah, nanti kalau misalkan dia nggak jalan, nggak normal, rusak, sampaikan Bapak ini rusak swingnya sebelum saya kerjain ya. Kayak gitu. Hidupin AC-nya, lanjut ke belakang, ke outdoor untuk tahu freonnya bermasalah atau enggak. Sebenarnya lewat indoor juga bisa guys, lihat indoornya ini juga bisa ya. Nih, kalau nunggu, tapi nunggu setelah hidup sekitar 10 menitan ya, nunggu si freonnya bersirkulasi dulu. Pastikan mode ini di cool ya, pastikan mode cool. Karena kalau fan outdoornya nggak hidup. Pastikan mode di cool. Setelah dihidupin sekitar 10 menit, teman-teman ke belakang tuh, ke outdoornya, lihat nih, ke outdoornya. Kalau nggak mau bisa lihat EPAP. Sebenarnya kalau teknisi cukup pegang EPAP doang ya. Nih, EPAP ini kalau dia dingin, nah itu kan dingin. Si EPAP itu nih dingin. Ini dingin artinya tidak ada masalah dengan freonnya guys. Nah, untuk yakinnya lagi teman-teman ke belakang. Nah, lihat pipa kecil, pipa gede. Kalau kompresornya udah nyala, kompresor pastiin dulu hidup nih ya. Beda ya kan getarannya, kalau kompresor hidup ada getaran, terus kipas itu juga hidup muter. Nah, setelah kompresor hidup sekitar 15 menit, 10 menit, lihat pipanya. Kalau pipanya yang kecil ini basah, kayak gini berkeringat nih ya. Basah, berkeringat, kayak gini. Itu kondisi normal guys. Kondisi normal. Artinya tidak ada masalah dengan freon si AC ini. Ya. Kalau teknisinya vonis freon, maka pembohong berarti. Nah, kalau kompresornya setelah 10 menit sampai 15 menit nyala, ternyata pipanya ini bersalju, ngeblok es, itu artinya tekanan freonnya kurang, ada kebocoran freon. Jangan langsung isi freon, tapi cari dan perbaiki dulu titik bocor freon. Bisa di outdoor, bisa area pipa, bisa area indoor. Kalau teknisi langsung vonis ganti pipa, berarti penipu. Atau pada saat setelah kompresor nyala 15 menit sampai 10 menitan hidup, pipa kecil ini kering, artinya freonnya kosong. Itu guys ya. Jadi cara gampang untuk tahu freon ini bermasalah atau enggak kayak gitu, cukup hidupin aja saja tahu. Nggak perlu pakai alat manifold gauge, nggak perlu pakai tang ampere. Lihat pipa kecil ini aja udah bisa tahu freon AC itu bermasalah atau enggak sebenarnya gitu guys. Jadi gitu guys, jadi seolah-olah teknisi itu selama ini nyalain gua, wah lu semua teknisi lu tuduh curang kayak gitu-gitu. Enggak guys, gue itu enggak pernah bilang semua teknisi curang, enggak. Cuman teknisi itu memang takut kalau teman-teman pengguna AC itu memiliki ilmu yang sama, paham seluk-beluk AC, cara kerja AC. Trik-trik curang itu di dunia AC itu nggak ada yang ngajarin guys, nggak ada kursusnya. Curang di dunia AC itu gampang, asal lu paham cara kerja AC, maka otomatis lu juga bisa curang. Contoh simpelnya kayak gini, jalan yang benar itu ke arah kanan gitu ya. Nah, karena lu mau curang, lu ke kiri karena lu tahu yang benar itu ke kanan. Nah, kayak gitu. Gampang banget kan? Simpelnya sama kayak di AC ini. Cara kerja kapasitor itu kayak gini. Nah, kalau misalkan kabel kapasitor gue lepas, berarti efeknya gini-gini. Nah, itu kayak gitu. Simpel kan? Mau curang dunia AC itu, asal lu paham aja cara kerjanya.